Halo sob, jumpa lagi dengan Menyan Elektronik. Kali ini saya ada sebuah servisan HP Samsung Galaxy S6 Edge. Ini versi Korea ya sob. Ini kebetulan untuk usernya dapat kiriman HP dari keluarganya yang kerja di Korea. Sebelum HP dikirimkan ke Indonesia, ini kondisinya normal. Namun sesampainya di Indonesia, ini HP-nya keadaan mati total, tidak bisa dicas dan tidak bisa dinyalakan. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ini untuk kabel charger saya tes untuk handphone lain. Ini bisa. Ini sebagai pembuktian ya sob, bahwa untuk charger tidak ada masalah. Oke, langsung kita tes untuk unitnya. Dan ternyata tidak ada indikasi kehidupan. Oke, langsung saja kita eksekusi ya sob. Untuk buka HP Samsung Galaxy S6 Edge ini, kita buka dari belakang ya sob. Kita panaskan pakai blower, ataupun kalau tidak punya bisa pakai hair dryer. Panaskan bagian cover belakang untuk membuka penutupnya ataupun cover belakangnya. Kita panaskan secukupnya hingga kita bisa melepas untuk penutup belakangnya. Ini untuk durasinya saya percepat supaya tidak terlalu panjang. Oke, langsung kita congkel untuk cover belakangnya. Usahakan berhati-hati karena ini untuk cover belakangnya ini glass ya sob, mudah pecah. Jadi harap berhati-hati jika sobat mau membukanya sendiri. Usahakan pakai bahan yang aman ya sob. Bisa pakai kartu ATM yang sudah tidak dipakai, ataupun kartu remi juga bisa, ataupun ID card juga bisa. Ya, tergantung selera sob. Intinya bisa untuk membuka. Oke, ternyata tadi masih kurang untuk pemanasannya. Jadi saya panaskan lagi dan saya lanjutkan untuk membukanya. Oke, sudah terbuka. Nah, ini dia sudah terbuka untuk penutup belakangnya. Setelah cover belakangnya terbuka, kita buka untuk baut-baut yang ada. Untuk tipe ini kita buka baut dari belakang, baru kita bisa membuka LCD-nya. Perlu diketahui untuk kita membuka mesin ataupun baterai dari Samsung Galaxy S6 Edge ini, kita harus membuka LCD-nya juga ya sob. Tidak bisa membuka cover bagian belakang saja, namun kita juga harus membuka LCD-nya. Jadi untuk membuka LCD-nya kita buka baut dari belakang, buka semua bautnya, baru kita buka LCD-nya. Dan untuk mesinnya itu biasanya untuk tipe ini mesinnya nempel pada frame LCD. Jadi kita panaskan lagi untuk bagian LCD-nya. Maaf ya sob, ini untuk suaranya serak-serak ini karena kurang fit untuk badannya, keadaan badannya kurang fit, kurang rehat lah, intinya seperti itu. Karena sebelumnya lama tidak upload pun ada urusan keluarga.
mengurus kelahiran anak kedua saya pasca operasi ya sob. Jadi akhir-akhir ini urus proses operasi untuk kelahiran anak kedua saya. Alhamdulillah sudah lahir anak kedua saya dengan selamat, tidak ada kendala sama sekali. Oke, ini untuk LCD-nya sudah terbuka sama mesinnya. Dan setelah LCD juga mesinnya terbuka seperti ini, kita langsung buka bagian baterainya. Kita cek kondisi baterainya apakah masih ada tegangan ataupun tidak. Kita buka dulu untuk soket baterainya. Untuk soket baterainya ini ada di samping kanan atas ya sob. Nah, ini dia untuk soket baterainya. Kita buka dahulu. Selanjutnya kita cek tegangannya terlebih dahulu. Apakah ada tegangan ataupun tidak. Nah, ini dia untuk soket baterainya. Lihat dulu untuk posisi plus minusnya supaya tidak salah saat pengukuran. Ini adalah soket sensor. Ini kamera kita lepas juga. Untuk lebih mudahnya sebetulnya kita buka mesinnya sob, supaya lebih mudah untuk pengukuran ataupun kita injek baterainya nanti jika baterai dalam keadaan kosong ataupun tegangan kurang dari standarnya. Oke, sekarang kita cek dahulu untuk tegangan baterainya. Ataupun kita injek, langsung kita injek saja. Kita posisikan yang nyaman. Agak susah ini kan. Sebentar sob. Oke, bisa menempel, namun kurang maksimal ini, kurang nyaman intinya. Jadi kita buka saja sob untuk mesinnya supaya kita bisa melakukan injek tegangan baterai dengan lebih mudah. Kita lepas semua soket-soketnya, soket antena, juga soket chargernya, soket LCD-nya, kita lepas semua. Oke, mesin bagian atas sudah terbuka. Ini kita langsung injek tegangan baterainya.
saat menempel pada power supply ternyata untuk tegangannya kosong ya sob, tegangan baterainya. Jadi mudah-mudahan hanya baterainya saja yang bermasalah, untuk mesin tidak ada masalah, seperti itu. Harap-harap seperti itulah sob. Oke, ini untuk durasi injek baterai saya percepat ya sob, supaya tidak memakan durasi. Ini tadi saya percepat. Saya rasa untuk tegangan baterai sudah cukup. Dan untuk memastikannya saya cek terlebih dahulu dengan avometer. Apakah tegangannya sudah cukup apa belum? Oke, kita cek dulu untuk tegangan baterainya. Tuh, kurang nyaman. Soalnya press kali untuk ukuran fleksibelnya. Bentar, saya ganti ganjal dulu. Oke, kita cek lagi untuk tegangan baterainya. Ternyata terbalik untuk kutub positif dan negatifnya. Oke, tegangan sudah masuk ya sob. Sebelumnya kosong, ini sudah ada 3,67 volt. Oke, langsung kita rakit kembali untuk untuk mesinnya. Untuk mesinnya kita rakit kembali. Untuk soket-soketnya juga antenanya, intinya kita pasang kembali, kita rakit kembali untuk semua soket-soketnya. Dan untuk videonya saya percepat supaya tidak terlalu panjang. Oke, setelah sudah terpasang semua, langsung kita pasang kembali untuk soket baterainya. Untuk soket baterai kita pasang terakhir ya sob. Setelah soket-soket yang lain terpasang. Oke, kita coba charger. Aduh, tidak ada indikasi sama sekali. Tidak terasa hangat ataupun panas. Juga tidak ada indikasi pengecasan masuk. Ada apakah gerangan? Untuk mesinnya tidak ada indikasi panas ataupun hangat. Dingin-dingin saja, tidak ada rasa apa-apa. Oke, sebentar sob. Apakah ada masalah ataupun tidak? Mungkin fleksibel kurang rapat untuk penghubung antara fleksibel board bawah dengan board yang atas. Bisa jadi kurang rapat ataupun tidak menempel dengan sempurna. Oke, coba cek tegangan dahulu.
saya cek dahulu untuk kondisi mesinnya apakah short ataupun tidak. Untuk bagian V-bednya saya cek apakah konslet ataupun aman saja. Ternyata untuk bagian V-bednya tidak ada short ya sob, tidak ada konslet. Sekarang saya akan coba cek untuk tegangan chargernya apakah bisa masuk ataupun tidak. Oke, sudah saya tancapkan untuk chargernya. Sekarang kita cek untuk tegangan V-bed. Oke, tegangan V-bed ada masuk ya sob, 4,34. Berarti untuk charger tidak ada masalah. Kemungkinan besar tadi untuk fleksibel penghubungnya kurang presisi ataupun kurang rapat saat pemasangannya tadi. Coba langsung pasang untuk soket baterainya karena tegangan chargingnya masuk dan ternyata indikator menyala ya sob. Indikator chargernya ternyata sudah menyala. Dan bagian ini ya sob, pada bagian chargernya tadi. Oke, sudah menyala ya sob. Coba saya nyalakan untuk unitnya. Saya hidupkan. Oke, alhamdulillah. Ternyata bisa menyala ya sob untuk handphonenya. Dan ini adalah handphone keluaran di Korea ya sob. Untuk handphone ini pengeluaran Korea, bukan pengeluaran di Indonesia. Oke, ternyata bisa sampai ke menu. Ini menandakan bahwa handphone tidak ada masalah. Oke, aman, terkendali. Berarti tadi untuk bisa dipastikan untuk fleksibel penghubung dari board charger dengan board mesin itu kurang rapat ataupun kurang presisi, sehingga daya charger tidak bisa masuk ke baterai seperti itu. Oke, ini dipastikan tidak ada masalah. Sekarang kita akan rakit kembali antara LCD dengan framenya ataupun dengan back covernya. Tulang tengahnya kita pasang kembali. Dan pastikan dahulu tidak ada kotoran ataupun sampah yang mengganjal ya sob. Oke, setelah tulang tengahnya kita pasang kembali untuk baut-bautnya, kita kunci kembali dan juga bersihkan sisa-sisa lem dari back cover. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan ya sob untuk baut-bautnya. Nanti buka baut 10 pasangnya cuma 8, ini masalah nanti. Oke, setelah bautnya sudah dipastikan terpasang semua, kita langsung kasih lem pada bagian belakangnya ini untuk memasang back covernya ataupun penutup bagian belakang.
Untuk lemnya jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit, secukupnya saja. Oke, untuk pengeleman sudah selesai, kita akan tes kembali. Alhamdulillah sudah berhasil sob. Charger sudah bisa masuk. Kita akan coba nyalakan. Jeng dong, sudah nampak logonya ataupun tipe handphonenya sudah kelihatan. Samsung Galaxy S6 Edge band LTE. Oke, untuk sobat yang sudah dukung Menyan Elektronik, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan kalian, saya jadi lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, juga intinya berbagi apa yang saya ketahui. Dan perlu diingat, Menyan Elektronik tidak bermaksud untuk menggurui, namun hanya sekedar berbagi ya sob. Jadi jangan salah paham, jangan ada dusta di antara kita. Oke, kita tes untuk layar sentuhnya, juga lain-lain. Untuk tadi kamera juga sudah berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Oke, ini saya pastikan handphone sudah tidak ada masalah. Baiklah sob, itulah tadi cara memperbaiki HP Samsung Galaxy S6 Edge yang mati total. Semoga bisa menambah sedikit ilmu ataupun wawasan untuk sobat-sobat semuanya, khususnya pemula seperti saya. Untuk pemula, tetap semangat untuk belajar dan jangan pernah merasa sudah pandai. Oke sob, sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan semoga bermanfaat. Bye bye.